Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Hoki Series 216. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Hoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hoki sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Mahida Elsafi sebagai MC Hoki sore hari ini. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang preservasi ovarium dan pemberian hormon replacement terapi pada kanker ovarium yang langsung dan dari narasumber yang ahli di bidangnya. Baik, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sejawat, dokter-dokter SPOG, konsultan, serta profesor yang telah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta ASHOGI. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap membagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama dengan Dokter Muhammad Rizky Yasnil, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan RSUP Haji Adam Malik Sumatera Utara. Selamat sore, Dokter Rizky. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, narasumber kedua dengan Dr. Munizar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Selamat sore, Dr. Munizar. Selamat sore. Maaf tadi saya nggak bisa join nih baru masuk. Selamat sore, dokter. Dan yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini sebagai moderator kita dengan Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, Prof. Haryono. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Baik, terima kasih. Itu tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengundang Wakil Ketua Dua Hoki dan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kepada Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Dokter Mahida atas diperkenalkannya, saya maupun pembicara-pembicaranya. Ya, eh, s- Alhamdulillah ya, syukur Alhamdulillah kita mengucapkan juga karena kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, untuk melanjutkan ASHOGI ya. ASHOGI kita sudah yang ke 216 ya dok ya. Dan hari ini Ya, kita tentunya ada topik yang sangat menarik sekali ya, dan topik ini sebenarnya juga bisa ya, bisa diaplikasikan bukan hanya untuk yang subspesialis ginekologi onkologi juga saja, tapi juga bisa ke objin umum mengenai human replacement therapy ya, atau HRT, hormon replacement therapy atau HRT ya. Jadi kita kasih terapi suri hormon nggak nih kalau pasien kanker ovarium yang sudah diterapi gitu ya. Jadi udah diangkat semuanya ovariumnya, terus sudah di kemoterapi. Tentunya di sini nanti akan diuraikan secara lengkap nih oleh pakar-pakar yang sudah ada di sini nih, dokter Muhammad Rizky Yasnil dan Dokter Munizar ya. Eh, Mungkin untuk menghemat waktu ya, bisa langsung kita mulai saja, eh, atau tunggu tunggu, ini kembali lagi ke Dokter Mahida ya, belum moderator. Mohon maaf ya ya ya, kembali lagi dulu ke Dokter Mahida. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Profesor Haryono. Izin dok, saya sudah membuka acara sore hari ini dan sudah saatnya beranjak ke acara. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan langsung, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang telah disediakan. Baik, tidak akan lama-lama, langsung saja dimulai untuk pemaparan dan dilanjutkan dengan diskusi kepada Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dokter Mahida. Ya, di sini nanti ada dua presentan. Mungkin pertama saya persilahkan dulu Dokter Muhammad Rizky Yasnil
untuk menguraikan ya mengenai HRT pada kanker ovarium. Ya, silakan dokter, waktu dan tempat buat dokter Muhammad Rizky Yasmil, silakan. Terima kasih Prof. Aryono yang terhormat, Prof. Aryono, Dr. Munizar yang terhormat, Dr. Taufan, seluruh pengurus hoki maupun seluruh peserta dan moderator. Izin saya share screen ya. Apa sudah tampak ya Prof? Sudah kelihatan ya. Ya. Izin saya sedikit sharing mengenai preservasi ovarium dan terapi hormon pada kanker ovarium sebagai bahan diskusi. Kebetulan kita sudah ASHOGI yang ke-216 ya, sudah hampir 1 tahun ya. Sebagai catatan mungkin tadi dari moderator, saya tidak di Amerika lagi ya, tapi sudah di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Jadi untuk kanker ovarium, dari sesuai judul, yaitu preservasi dan terapi hormon pada kanker ovarium. Sebagai pengantar sebenarnya, pada setiap kanker kita selalu berpikir safety first ya, nyawa dulu gitu, atau survival dulu, baru cerita quality of life. Akan tetapi seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, lama-lama kita harus mencapai keseimbangan di mana quality of life itu harus tidak mengorbankan oncologic efficacy. Jadi tetap harus dipertahankan quality of life setinggi mungkin, sedangkan oncologic efficacy tidak dikorbankan, artinya tidak terlalu turun ya, atau turunnya tidak signifikan secara statistik misalnya ya. Jadi pada kanker ovarium tentunya kita tahu bahwa paradigma yang selama ini kita lakukan sehari-hari bukan old ya, memang yang now paradigma juga sama ya, bahwa radical surgery ya termasuk kalau dia advanced stage kita harus meremove seluruh tumor, R0 ya, residu 0, kemudian kita memberikan kemoterapi ya. Kemoterapi yang gonadotoksik karena rata-rata memang platinum base ya. Platinum base itu gonadotoksik. Jadi itu dapat menyebabkan pasti menopause dini kalau semua kita angkat, kalau kedua ovarium kita angkat, standar staging pada ovarium adalah mengangkat rahim dan kedua indung telur sebagai bagian dari terapi bedahnya. Atau kalau pada usia muda, kita bisa melakukan fertility sparing dengan pertimbangan yang careful ya, yang betul-betul selektif, baru dan kita memberikan gonadotoxic therapy atau kemoterapi, itu juga dapat menyebabkan prematur ovarian insufficiency. Sedangkan kita harus berpikir quality of life dalam hal reproduksi, potensi reproduksi, artinya wanita itu dapat hamil ya, dapat hamil dan melahirkan anak yang sehat. Dan juga kita berpikir kalau sudah tidak perlu potensi reproduksi, tapi kita juga berpikir kepentingan dari endokrinnya, hormonnya. Jadi tidak menopause ya, tidak jatuh ke menopause misalnya pada kasus pasien kanker ovarium yang kita lakukan THBSO dan kemoterapi, kemudian dia mengalami masa menopause pada usia 40 tahun gitu, atau 38 tahun atau 45 tahun, kita harus mulai berpikir mengganti hormonnya untuk menjaga kesehatan tulang, kardiovaskular, mental, baik ataupun kesehatan kulit dan lain-lainnya. Dan itu sudah mulai harus kita pikirkan, dan semakin tahun memang pasien yang peduli terhadap endokrin hemostasis ini semakin banyak. Beberapa metode, jadi ada 2 sebenarnya untuk hari ini. Yang pertama preservasi ovarium itu sendiri untuk conceive ya, untuk hamil dan melahirkan. Yang kedua adalah terapi hormon. Saya rasa kalau untuk terapi hormon pada kasus kanker ovarium, kebanyakan bukti itu tidak terlalu conflicting, artinya tidak ada harm yang nyata kalau kita melakukan terapi hormon pada pasien-pasien yang sudah dilakukan pengangkatan kedua ovarium.
malah benefitnya yang bertambah. Tapi kalau masalah conceiving, artinya conceiving itu untuk hamil itu yang masih bahkan di kita juga masih belum banyak yang bisa kita lakukan kecuali fertility sparing. Jadi gold standarnya yang pertama adalah kalau kita baca review artikel dan yang lain-lain, itu gold standarnya adalah yang pertama yang mempertahankan ovarium itu sendiri ya. Baik kita mempertahankan ovarian tissue-nya atau cryopreservation pada ovarian tissue jaringan ovarium, berarti bukan hanya eh, epitel yang ada sel telurnya tapi juga stromanya gitu ya. Itu ovarian tissue preservation atau ya sekalian preservasi ovarium tidak diangkat, tidak dilakukan apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin embrio cryopreservation kalau dia sudah punya pasangan, sudah punya suami. Jadi embrionya di cryopreservation. Kemudian yang ketiga adalah oocyte cryopreservation. Itu gold standard yang ketiga itu. Jadi punya keberhasilan masing-masing. Keberhasilannya cukup besar, 32-41% untuk live birth rate-nya. Tetapi memang kalau selain ovarian tissue cryopreservation atau ovarian preservation itu oosit atau embrio cryopreservation itu perlu waktu untuk stimulasi karena pasien itu harus distimulasi dulu baru di-harvest di OPU ya, di ovum pickup. Jadi butuh waktu sebelum dilakukan kemoterapi. Jadi itu aja kelemahannya, di situ butuh waktu, butuh energi, dan butuh tempat untuk menyimpannya ya. Jadi memang harus ada lab untuk menyimpan dan sudah standar untuk menyimpan oosit, ovarian tissue ataupun embrio tadi. Kemudian yang kedua ovarian tissue cryopreservation ya. Ini tadi oosit juga ada juga yang nggak perlu stimulasi ya. Misalnya langsung saja diambil, tadi dilakukan IVM ya, in vitro maturation, tapi itu berhasilnya lebih sedikit. Yang kedua adalah ovarian tissue preservation, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ovarian tissue-nya yang diambil dan di cryopreserve, kemudian nanti kalau sudah beres semuanya, nanti ditanam lagi baik di ovarium yang ditinggalkan atau di fossa ovarica ya. Ini juga keberhasilan lebih kecil dibandingkan yang oocyte cryopreservation, embryo cryopreservation. Tetapi juga ada resiko dari malignant cell reimplantation. Ini kedua ini yang sudah bisa kita lakukan oocyte cryopreservation dan embryo cryopreservation. Sedangkan ovarian tissue kita belum pernah coba. Kemudian yang ketiga adalah pemberian GnRH agonis untuk proteksi selama kemoterapi. Karena kemoterapi itu khususnya platinum base, alkylating agent itu bisa menyebabkan kerusakan langsung pada oosit dan kerusakan pada sel-sel granulosa atau menimbulkan burnout effect namanya. Itu bisa kita lindungi dengan memberikan agonis GnRH supaya tidak ada perekrutan folikel baru, kemudian ovarium jadi lebih tenang sehingga tidak derajat kerusakannya lebih sedikit dibandingkan tidak diberikan GnRH agonis. Kemudian yang sering kita lakukan tanpa ada biaya itu semua yang sebelumnya itu sudah pasti memerlukan extra cost ya, cost tambahan. Tanpa biaya biasanya kita melakukan prinsip fertility sparing. Jadi semua yang memerlukan fertilitas biasanya kita punya guideline itu di bawah 40. Dari hasil imaging semua menandakan bahwa ini stadium awal kita bisa melakukan fertility sparing. Stadium awal pada kasus epitel, sedangkan pada kasus germ cell itu bisa kita lakukan pada stadium berapapun. Jadi konservatif approach-nya adalah remove satu ovarium saja, sedangkan rahim dan indung telur yang sehat ditinggalkan, sama melakukan staging tambahan seperti omentektomi atau pelvic lymphadenectomy, sitologi asites dan lainnya. Sedangkan pada kasus di mana pada germ cell itu boleh dilakukan meskipun pada stadium lanjut ya karena highly sensitive to chemotherapy. Tapi kalau misalnya ovarium kedua bilateral terlibat, itu masih kontroversial karena sebagian melakukan wedge resection ya, bisa dilakukan wedge resection saja pada contralateral ovary yang paling tidak terlibat oleh tumor.
Jadi memang pada fertility sparing ini prinsip utamanya pada kasus-kasus yang stadium awal, kecuali pada kasus yang germ cell tumor dari ovarian cancer. Jadi fertility sparing itu paling appropriate pada malignant ovarian germ cell tumor, borderline. Jadi dia standard of care pada semua stadium ya, karena high chemosensitivity sama prognosisnya yang baik. Sedangkan pada kasus-kasus epitelial dia pada early stage ya. Kemudian contraindicated pada yang advance, dan ya artinya kita sudah mengorbankan keamanan safety dari onkologi. Jadi tetap oncological safety di nomor satu, baru kemudian kita berpikir untuk fertility sparing. Safety-nya oke, pada kasus-kasus yang epitelial ya, 8-15% recurrence rate dengan 88% overall survival, karena memang dia early stage ya. Kemudian resiko kontralateral metastasis pada yang ovariannya secara tampilan ovarium itu normal, resiko dia metastasis dengan tampilan yang normal itu sekitar 0 sampai 0,2,5%, jadi cukup rendah. Sedangkan satu lagi mengenai terapi hormon, ini saya rasa tidak banyak kontroversi di sini ya, terapi hormon, karena clinical evidence-nya menunjukkan hazard ratio yang baik ya, 0,66% kalau kita memberikan postoperatif hormonal terapi di dalam hal overall survival, dan 0,73 hazard ratio pada progression free survival. Artinya benefitnya lebih banyak, harapnya hampir minimal sekali. Jadi surgical menopause pemberian terapi hormon adalah mengatasi surgical menopause dalam hal morbiditas jangka panjang. Jadi mungkin dia nggak meninggal gara-gara kankernya, tapi meninggal gara-gara kardiovaskular kalau kita tidak peduli terhadap terapi hormon atau kesehatan homeostasis hormonal dari pasien-pasien kita gitu ya. Saya rasa itu aja, mungkin bisa dilanjutkan sama Prof. sama Dr. Melizar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi uraiannya sangat jelas sekali ya. Jadi memang yang tadi diuraikan oleh Dr. Yasnil ini memang sangat kontroversial sih sebenarnya ya. Untuk berikutnya sih mungkin eh, dari pembicara berikutnya nanti mungkin kita akan lebih banyak untuk ART-nya ya mungkin ya. Ya, baik, silahkan Dr. Munizar untuk mempresentasikan mengenai eh, baik ART maupun boleh juga sih mau menyinggung mengenai konservatif ini ya, surgical treatment kalau kita mau presentasi. Silakan dok. Baik, terima kasih. Selamat sore, Prof. Dr. Yasnil dan teman-teman semuanya. Terima kasih Sore, atas Pak Melizar. kesempatannya. Eh, Bisa didengar, Prof? Jelas, jelas, Halo? Oke. jelas, Izin jelas. saya, Ya, siap, siap, Prof. Izin melanjutkan apa yang sudah disampaikan Dr. Yasnil tadi. Pada prinsipnya, eh, pada prinsipnya sama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yasnil. Saya mungkin retreat sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Yasnil. Yang pertama, kita tahu bahwa kanker ovarium merupakan salah satu kanker yang mortalitasnya paling tinggi, dan secara insiden usia muda itu makin banyak ditemukan. Eh, Alhamdulillah karena kemajuan novel terapi, ada target terapi, ada imunoterapi, 5-year survival rate-nya makin makin baik. Namun sebagaimana disampaikan dosen tadi, bahwa tentu ada masalah baru yang muncul terkait dengan terapi bahkan oleh kanker itu sendiri, yaitu yang utamanya adalah problem infertilitas. Masalah lain menopause, gangguan seksual, dan penurunan kualitas hidup tentunya. Eh, Kalau kita lihat bebannya secara magnitude-nya, eh,
baik insidensinya maupun mortalitasnya itu cenderung menurun itu untungnya oleh karena apa namanya modalitas diagnostik yang lebih baik, bahkan novel terapi yang eh, semakin berkembang jumlahnya. Ini dari sisi apa namanya insidensinya yang terlihat menurun, meskipun ada juga yang menyampaikan secara insiden angka kanker ovarium cenderung naik, bahkan prediksi tahun 2050 itu angkanya sampai 50 juta kasus baru. Dan secara mortalitas juga juga menurun ya dari semua tingkatan umur yang bisa dilihat dari grafik ini. Nah, kita tahu bersama bahwa ovarium itu adalah suatu jaringan dengan fungsi struktur dan fungsi yang berbeda sehingga sering disebut sebagai heterogeneity of the cancer. Di sana ada uh, epitelial yang mayoritas sampai 90% dan sisanya adalah germ cell, psycho, dan borderline tumor. Uh, Heterogenitas ini tentu akan menentukan apa yang kita diskusikan hari ini, yaitu peluang preservasi ovarium maupun efektivitas dan efikasi dari HRT itu sendiri. Nah, ini sejumlah eh, histologi dari kanker ovarium, ya baik dari epithelial type maupun dari germ cell ya. Dan di sebelah kirinya saya kira salah satu terapi kanker ovarium yang akan saya jelaskan berikutnya kenapa berdampak pada eh, prematur ovarian insufficiency atau prematur ovarian failure. Eh, Kalau kita lihat tindakan yang kita kerjakan, baik dari surgical approach maupun eh, kemoterapi dan radiasi, tentu sifatnya akan menurunkan cadangan ovarium. Kemoterapi sendiri bersifat gonadotoksik dan konsekuensinya sebagaimana di slide awal tadi menyebabkan infertilitas, osteoporosis, dan gangguan lain-lainnya. Ada bukti yang menyebutkan bukan hanya terapi yang kita berikan itu menurunkan cadangan ovarium, namun kanker itu sendiri juga menunjukkan bahwa pasien-pasien yang menderita kanker dari studi meta-analisis itu ditemukan bahwa kadar AMH-nya itu sendiri, bahkan kadar AFC juga lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Jadi secara sendirinya kanker menempatkan eh, pasien perempuan yang menderita kanker itu fertilitasnya sudah menurun secara sendirinya meskipun belum mendapat terapi kanker, baik itu operasi maupun kemoterapi. Slide-nya berulang. Nah, kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Dr. Yasnil, pemberian kemoterapi salah satunya itu bisa mengganggu ovarium baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara langsung eh, tadi disebutkan bahwa DNA oosit yang rusak itu akan mengaktifasi apoptosis, kemudian kemoterapi yang diberikan juga akan membuat sel-sel folikel primordial itu masuk berkembang dan tentu folikel yang sedang berkembang ini sangat rentan terhadap kemoterapi yang diberikan. Ya. Kemudian pengaruh lain adalah eh, oleh karena kemoterapi itu akan mengganggu vaskularisasi ke ovarium yang pada gilirannya juga akan membuat apakah itu korteks ovarium sehingga sel-selnya akan mengalami iskemia. Nah, ini mungkin jalur yang terjadi kerusakan DNA umumnya double stranded DSB yang akan mengaktifasi TAP63 ini, kemudian menyebabkan apoptosis dari oosit dan pada akhirnya sel-sel folikelnya menjadi berkurang bahkan hilang. Yang lainnya
juga bisa mengaktifasi jalur fosfatidilinositol 3 kinase, memediator pemisil pamitor dan menyebabkan burnout tadi disampaikan oleh Dr. Daniel, sehingga ini berlangsung terus-menerus seperti lingkaran setan, ya. Dan tentu apa namanya, aktivasi folikular yang berlebih ini inilah yang pada akhirnya membuat kondisi terminal, ya, kelelahan pada itu sendiri. Dan risiko yang timbul sangat tergantung dari jenis kemoterapi yang diberikan. Alkylating agent seperti siklofosfamin ini sangat sangat berdampak terhadap fungsi ovarium. Bahkan diprediksi lebih 80% pasien akan mengalami kegagalan fungsi ovarium. Kemudian sejumlah apa namanya cara untuk preservasi ovarium, diantaranya adalah tadi preservasi oosit, embrio, ataupun jaringan ovarium itu sendiri yang dipreservasi untuk kemungkinan mencapai konsepsi di masa depan. Namun jenis-jenis ini tentunya punya risiko tersendiri, yaitu misalnya bisa saja di dalam jaringan ovarium yang dipreservasi ini ternyata ada sel ganasnya. Dan untuk mengatasi ini ada teknologi baru, diantaranya ini artificial ovaries, stem cell based oogenesis, bahkan ovarian tissue purging. Ini sifatnya masih penelitian in vitro, mungkin belum bisa diaplikasikan langsung ke manusia, ya. Nah, ini penjelasan mengenai bagaimana agen kemoterapi itu menyebabkan apa namanya, oosit deprivation ataupun apoptosis dari folikel. Kerusakan DNA, tentu tubuh punya mekanisme untuk melakukan apa ya, perbaikan, repair. Namun kalau mekanisme repair ini melebihi kapasitasnya, ini akan mengaktifasi atau mensensing sejumlah protein seperti ATM dan ATR yang kemudian akan terjadi kaskade sampai aktivasi dari protein-protein apoptosis, ya. Ini yang secara langsung, ya, secara tidak langsung eh, itu kerusakan atau iskemia dari jaringan ovarium sehingga folikel itu sendiri mengalami apa namanya, penurunan jumlah. Nah, ini meskipun apa namanya, AMH itu sering kita gunakan sebagai satu-satunya biomarker untuk menunjukkan cadangan ovarium, ternyata tidak serta-merta penurunan AMH itu menjadi apa namanya, alat untuk memprediksi keberhasilan kehamilan. Bisa saja AMH-nya rendah, namun pasiennya tetap bisa hamil di kemudian hari. Ini salah satu yang bisa digunakan untuk memprediksi kemungkinan risiko yang muncul dari terapi yang diberikan. Ada kalkulasinya, kalkulatornya mungkin bisa di-download nantinya. Untuk preservasi, saya kira tujuannya sudah jelas, yaitu mempertahankan fertilitas, mempertahankan fungsi endokrin, dan pada akhirnya tentu meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Dan tentunya nggak boleh dilupakan bahwa tujuan akhirnya adalah ya keamanan dari sisi onkologi. Tentu kita tidak melakukan, ya, tidak kompromis, ya, artinya pada satu sisi ingin mempertahankan apa namanya, fertilitas, namun di sisi lain kita mengorbankan survival pasien. Salah satu yang punya andil besar tentu yang fertility sparing surgery, ya, dan ada beberapa kriteria, misalnya usia muda, masih mempertahankan kehamilan, kanker pada stadium awal, grade ring rendah, dan secara histologi merupakan kelompok low risk. Kelompok-kelompok ini diantaranya adalah germ cell, borderline tumor, dan untuk epitel khusus stadium 1 yang low grade.
Sedangkan stadium 1 yang lain mungkin untuk clear cell carcinoma maupun HGSOC ini masih kontroversial. Dan eh, kalau kita memilih pendekatan pembedahan, tentunya yang paling eh, baik untuk preservasi fertilitas mungkin ya salpingooprektomi bahkan kistektomi. Dan eh, preservasi jenis yang lain seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya diantaranya adalah oosit dan embrio cryopreservation serta eh, jaringan ovarium yang dipreservasi. Nah, ini bagaimana kita pentingnya menyampaikan ke pasien mengenai apa namanya perlu tidaknya dilakukan preservasi fertilitas sebelum tindakan definitif untuk pengobatan kanker itu sendiri dikerjakan. Dan sangat penting keterlibatan spesialis fertilitas saya kira. Bahkan mungkin sekarang sudah ada Oncofer untuk eh, menjadi konsultan di bidang ini. Ini beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa secara evidence ternyata eh, preservasi ovarium ini tidak meningkatkan rekurensi dan tidak mengganggu survivalnya. Namun secara evidence masih terbatas pada kanker jenis epitelial. Saya punya satu pasien eh, germ cell, kemudian diberikan terapi bleomycin, etoposide, dan cisplatin. Sudah lebih kurang 1,5 tahun, ternyata sampai sekarang pasiennya mengalami amenorrhoea sekunder. Dan hasil pemeriksaan AMH, itu AMH-nya rendah di bawah kadar normal, sudah dikonsulkan ke bagian fertilitas namun masih saja mengalami amenorrhea. Dan tentunya pada pasien ini kita tidak lakukan preservasi fertilitas ya, karena kita di eh, limited setting di rumah sakit kita itu belum belum sampai ke sana. Eh, saya kira itu untuk preservasi ovarium, sedangkan fertilitas, sedangkan untuk replacement terapi ya sebagaimana disampaikan dokter tadi, tujuannya adalah mengatasi defisiensi hormonal pasca terapi kanker ya. Berbagai jenis ada yang lokal maupun yang sistemik saya berikan. Dan ternyata meskipun kanker tersebut menunjukkan ekspresi protein tertentu seperti eh, yang reseptor estrogen yang positif, itu eh, tetap bisa diberikan dan tidak mengubah, eh, tidak mengganggu survival dari pasien. Dan ini tentu bergeser dari paradigma yang mencoba menghindari pemberian HRT secara universal ya, karena sekarang tentunya pengobatan pasien kanker khususnya sifatnya adalah personalized medicine, eh, tidak secara general. Ini untuk eh, secara personalized yang saya sampaikan barusan bahwa untuk jenis serus ternyata HRT ini relatif aman. Untuk endometrioid ini katanya hati-hati karena eh, seringnya ada apa namanya tadi reseptor estrogen yang positif, dikhawatirkan akan terjadi rekurensi. Namun eh, tentu ini sifatnya apa namanya bisa berubah ya ke depan dari penelitian-penelitian dan evidence yang ada. Ini khusus untuk kanker ovarium epitelial, eh, ternyata HRT ini bisa diberikan secara aman. Eh, Hasil warna hijau ini menunjukkan bahwa sifatnya aman. Ini berasal dari RCT yang tentunya keamanannya ataupun apa namanya tingkat kepercayaan cukup tinggi.
Saya mencoba mencari beberapa sumber seperti NCCN. Eh, ini juga disebutkan bahwa saya ambil kesimpulan yang pendekatan ini sifatnya individualized, bergantung pada risiko dan manfaat untuk pasien. Sedangkan ESGO, ESMO, dan ASCO ini sama dengan NCCN. Dari British Menopause Society juga sama. Jadi prinsipnya eh, apa namanya terapi pengganti hormon ini sifatnya personalized medicine dan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk eh, status apa namanya, misalnya BRCA. Dan yang tidak kalah penting adalah pertimbangan terhadap etika serta kualitas hidup. Kita tentu menselaraskan antara apa namanya, keinginan untuk mempertahankan reproduksi, tentu tidak mengorbankan survival dari pasien, dan apa namanya, manfaat yang dapat tidak tidak apa namanya, lebih kecil daripada kemungkinan bahaya yang timbul dari tindakan preservasi fertilitas itu sendiri. Dan tentu dibutuhkan informed consent, eh, penjelasan tentang hak reproduksi, dan beban psikososial yang mungkin timbul dari eh, tindakan preservasi fertilitas itu sendiri. Eh, dan sekarang ini tentunya mereka yang bertahan ataupun survive dari cancer tentu bukan hanya bisa hidup lebih lama, tapi ya hidupnya mungkin juga perlu apa namanya, berarti begitu ya. Eh, untuk pemberian HRT ini mengikuti algoritma apakah dia memang cocok atau eligible untuk mendapatkan HRT ini. Kedepannya untuk HRT eh, bisa didasarkan oleh apa namanya, profiling molekuler, kemudian kemajuan-kemajuan preservasi fertilitas termasuk yang sertifikasi menggunakan AI. Secara kesimpulan, preservasi ovarium dapat dipertimbangkan pada pasien terpilih dengan keamanan onkologis yang adekuat, dan sekarang sudah tidak lagi dianggap sebagai kontraindikasi absolut pada seluruh kanker ovarium. Sudah ada pendekatan modern dan tentunya membutuhkan kolaborasi multidisiplin untuk luaran yang lebih optimal. Saya kira itu saja, Prof, dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jelas sekali ya. Sekarang berarti kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ya mungkin ya. Ini sampai sekarang belum ada pertanyaan. Mungkin saya nanya duluan aja ya. Bagaimana dengan keamanan? Apakah boleh nih kalau misalnya seorang objin umum gitu ya memberikan hormon replacement terapi pada pasien yang tadinya kanker ovarium, tapi dua-duanya sudah diangkat, sudah di hysterektomi juga, sudah di staging dan dinyatakan saat ini memang no evidence of disease. Gimana dokter kira-kira? Mungkin bisa dokter Modizar atau dokter Yasnil yang menjawab. Silakan dok. Ya, terima kasih Prof. Mungkin sebagaimana tadi yang disampaikan Dr. Munizar ya, juga memang kita secara overall pada kanker ovarium itu HRT itu dianjurkan ya secara overall, artinya karena mainly kan kanker ovarium itu apalagi sudah no disease, mainly histologinya itu high grade serous ya, jadi kata 80% aman lah gitu. Tetapi memang untuk jenis-jenis yang rare, yang seperti low grade serous, atau tadi yang disampaikan teman bisa ada seperti endometrioid, clear cell, yang mungkin mempunyai estrogen reseptor, itu memang kita harus careful ya, harus hati-hati. Jadi apakah boleh? Silakan, boleh saja selama sudah
konsultasi dulu dengan obgyn onkologinya. Dan tapi kalau PA-nya, lihat aja PA-nya. Kalau PA-nya high grade serous rata-rata sih aman ya. Kalau borderline juga, borderline saya rasa tidak ada masalah kalau borderline. Kalau endometrioid sama yang low grade serous yang mungkin kita harus betul-betul hati-hati atau bahkan kontraindikasi. Mungkin Dr. Munizar ada tambahan, Dok. Silakan Dr. Munizar, ada yang mau ditambahkan? Baik, Prof. Ya, saya kira sama. Secara umum cukup aman, dan obgyn umum juga boleh memberikan HRT dengan pertimbangan tadi, melihat dulu hasil patologi anatominya, apakah jenis-jenis yang sifatnya sudah secara eviden itu bisa diberikan ya, khususnya yang alhamdulillah umumnya kanker ovarium epitel itu sering sekali itu high grade serous, jadi eh, mayoritas ya relatif aman untuk diberikan HRT itu, Prof. Gitu, Prof. Dan tentunya kalau ada pemeriksaan IHK lebih lanjut, bisa dilihat apakah misalnya berakanya positif atau tidak gitu. Dan ini lebih ke mengerucut mengenai kemungkinan manfaat dari HRT itu sendiri. Apakah jenis-jenis yang eh, misalnya eh, estrogennya positif, mungkin pemberian HRT yang mengandung estrogen ya timbul tanda tanya apakah ini akan mengganggu atau memicu rekurensi dari kanker itu sendiri. Mungkin itu, Prof, dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak. Ya. Ini mohon maaf nih, saya sementara tidak pakai kamera. Ini memang sinyalnya juga lagi nggak begitu bagus. Untuk berikutnya, coba kita lihat di tanya jawab. Kelihatannya masih belum ada belum ada pertanyaan. Mungkin yang perlu juga kali ya, yang merupakan panduan, bagaimana dengan operasi-operasi hysterektomi total yang ternyata setelah PA-nya keluar, ya usianya juga masih muda nih, misalnya 28 tahun ya, memang kebetulan pasiennya juga obes ya. Terus setelah keluar ternyata PA-nya adalah suatu kanker endometrium dan ovariumnya masih ada di dalam ya. Kira-kira gimana nih dok panduannya kalau seperti itu nih kalau ketemu? Silakan Dr. Munizar duluan. Ya, baik. Kalau kanker endometrium dengan ovarium tentu punya hubungan yang sangat dekat, dok ya, karena umumnya berangkat dari sensitivitas terhadap estrogen yang cukup tinggi, sehingga kalau uterusnya sudah diangkat dan ovariumnya masih ada, eh, kalaulah itu suatu kanker endometrium, ya secara guideline tentu eh, untuk tindakan pertamanya, kalau kita anggap itu stadium 1, tergantung hasil histopatologi, kedalaman invasinya, ya mungkin membutuhkan tindakan ulangan ya untuk secondary operasi untuk mengangkat ovariumnya. Karena eh, kanker endometrium bisa sangat bermetastasis ke ovarium, berbeda dengan kanker serviks. Kanker serviks cukup kita lakukan pengangkatan eh, uterus, tentu operasinya sifatnya radikal. Tapi kalau misalnya kanker endometrium, potensi metastase ke
ovariumnya itu cukup tinggi ya. Kalau serviks di bawah 1%, kalau endometrium metastase ke ovarium itu mungkin di atas 5%. Sehingga dari perspektif itu mungkin kita perlu menganjurkan eh, apa namanya operasi ulang untuk pengangkatan eh, ovarium. Eh, Mungkin begitu Prof dari saya. Ya Ya izin baik, terima nimbrung, kasih. Ya, izin nimbrung Prof. silakan Dokter Yasnil. Ya, Itu menarik ya, memang kadang-kadang mungkin apa insidental berarti ya Prof, temuannya insidental pasca operasi histerektomi sudah dilakukan, mungkin indikasinya lain ya, mungkin indikasinya ubit, miom gitu ya, tapi ternyata ada occult dari endometrial cancer, sedangkan ovarium sudah pasti biasanya ditinggal ya kalau usia-usia muda atau di bawah 45. Jadi memang ini juga kasus yang cukup banyak kami temukan ya. Otomatis kita harus evaluasi dulu kan apakah ada kemungkinan penyebaran ke ovarium atau tidak. Jadi kita lihat dulu dari histopatologi dari endometrium ya, atau uterus yang sudah diangkat. Kalau histopatologi dan kriteria klasifikasinya sudah masuk, memang dia harus dilakukan adjuvan, EBRT atau adjuvan Portek 3 misalnya yang sudah high risk, maka kan berarti kan sudah radiasi ya. Biasanya kita tidak mengangkat lagi ya karena kan sudah masuk dalam lapangan radiasi ovarium tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia ada kans untuk bisa menghindari radioterapi, misalnya ya batas-batas eh, medium risk lah, low intermediate gitu ya, low intermediate mungkin kita bisa, itu kita saya rasa kita kasih pilihan sama pasien untuk melakukan operasi kembali untuk mengangkat kedua ovarium. Kalau dia masuk ke low risk, ini yang memang masih saya pun ragu-ragu menjawabnya karena eh, pada eh, mulai ada sparing ovarium pada kanker endometrium pada stadium awal yang sangat yang low risk ya, 1A low risk, apalagi kita bisa melakukan pemeriksaan molekuler dan dia memang benar-benar low risk, biasanya ovarium bahkan ditinggal gitu ya, bukan bukan hanya sengaja ditinggal pada kanker kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau pada kita bisa evaluasi sampai sejauh itu, mungkin kita bisa opsinya ya tinggalin aja ovarium yang tinggal close observation saja. Mungkin begitu, Bro. Terima kasih banyak Dokter Yasnin, Dokter Mulizar. Saya setuju sekali ya. Jadi kalau itu ya histopatologi dan mungkin molecular classification-nya harus jelas ya memang ya. Dan memang itu juga sering ya terjadi ya di baik buat yang eh, para objin umum maupun yang di ginekologi onkologi sering dapat juga ya rujukan ternyata waduh masih muda lagi ya. Ya, memang sayangnya memang berbiaya mahal ya pemeriksaan Iya. molekuler. Ya, baik. Apalagi kalau mau periksa PET scan, aduh boro-boro ya. Ya, ini sementara masih belum ada pertanyaan. Mungkin Izin Prof. ya ada Ya mungkin mau ya sedikit ini Prof mungkin sebagai pengembangan. Tentu ya sangat berbeda tempat ya mengenai tindakan kalau ketemu pasien-pasien seperti itu ya. Kalau misalnya di Aceh sampai saat ini radiasi pun belum ada ya. Jadi eh, tindakannya ya harus kasih ke dokter Yasnil ke Medan gitu. Kalau di Aceh pilihannya memang harus operasi lagi gitu. Boro-boro pemeriksaan tadi itu apa namanya wall mutation segala Molekuler. macam klasifikasi itu. Ya mungkin itu ya ya kekurangan yang bisa jadi kesempatan itu Dokter Munizar bisa invest di situ gitu, kalau belum ada. ya, tapi Ya, mungkin kita sebagai provider kesehatan yang paling penting adalah memberikan keterangan selengkap mungkin gitu ya, beserta resiko-resikonya, risk benefitnya. Nanti pilihan tetap sih jatuh di pasien atau alias yang punya badan gitu ya, mungkin seperti itu. Mungkin yang
sering ditanyakan juga adalah misalnya kanker serviks ya. Kanker serviks sih gimana tuh kalau terindikasi biopsi ternyata ada KSS gitu. Kalau komentarnya apa kira-kira Dokter Yasnil kalau untuk preservasi sama Dokter Muriza? Oh, kanker serviks mungkin ya sudah nggak terlalu kontroversi sebenarnya ya, Prof ya. Kalau kan kita kan evaluasi eh, staging tentunya dengan kalau boleh ya, bukan kalau boleh harus dengan radiologic staging. Kalau kanker serviksnya mikroinvasif harus dilakukan konisasi. Kita betul-betul bisa dapat akurat stagingnya. Kalau pada stadium sangat awal 1A1 mungkin konisasi yang besar white conization itu cukup ya. Kalau tanpa LVSI 1A1 tanpa LVSI kita cukup white conization. Kalau sudah ada LVSI mungkin kita perlu melakukan staging lymphadenectomy. Kalau bersih mungkin kita bisa melakukan sama white conization 1A2 mungkin kita bisa melakukan trachelectomy, radical trachelectomy sama seperti dengan 1B1 juga ya. Saya rasa itu sudah tidak terlalu banyak sih kontroversi kalau dari kita ya. Kemudian untuk menyelamatkan ovarium, kita bisa lakukan kalau memang perlu radiasi, kita bisa melakukan ini pengangkatan ovariumnya dinaikin ke atas ya. Lupa saya namanya. Ya, Transposisi, Dok. Ya, varian super suspension ya, varian suspension. Transposisi, Dok. Oh, transposisi ovariumnya ya. ya. Tapi sebenarnya kalau menggali dari yang itu ya, yang di NCCN, yang baru-baru ya 1B1 masih asalkan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Tadi setuju KGB. sih dengan Dokter Yasnil ya. Nah, mungkin ya cukup dengan konisasi ya Dok ya kali ya, bisa saja ya. 1B1 ya Prof ya. Saya kalau 1B1 Ya. saya belum berani Prof organisasi luas lagi. Ada tapi tertulis sih di NCCN. Jadi Oh iya. artinya kita tidak melanggar guideline sebenarnya. Tapi harus dipastikan benar sekali sih harus ada MRI. Iya. Jadi kalau dengan Benar-benar staging. fasilitasnya nanggung-nanggung ya memang sebaiknya jangan. Nggak berani kita. Tapi kalau ada MRI ya mungkin bisa dipakai. Coba kita lihat lagi. Ini memang masih belum ada pertanyaan. Oke. Yang mungkin yang satu lagi adalah mengenai ini ya, mengenai eh, kanker ovarium pada usia muda ya, pada usia muda yang kebetulan dia adalah low grade, jadi yang pada saat pre-op-nya diprediksi sebagai musinous ya atau borderline ya. Tapi setelah di PA ternyata dia adalah low grade yang adenokarsinoma. Nah ini yang satu lagi kan sering nggak diambil tuh. Nah ini gimana nih dok? Kalau tukar pengalaman aja nih kali ini, karena belum ada yang nanya. Ya, kasih. Kalau proper staging sudah dilakukan dan confirm stadium 1A ya walaupun dia sparing, saya rasa tapi karena musinusnya Prof mungkin apa ya nggak dilakukan lymphadenectomy ya Prof. Jadi mungkin kita bisa switch ke radiologic staging lah Prof. Kalau bisa ada PET CT scan kita bisa counseling untuk tidak dilakukan pengangkatan kontralateral yang ada low grade serous. Low grade serous kebanyakan prognosnya baik ya. Ya kalau low grade serous ya, tapi kalau low grade musinus ya kadang-kadang suka agak sulit juga ya sebenarnya ya. Apalagi kalau kambuhan ya saya ya tapi nggak tahu ya mungkin pengalamannya lain-lain. Saya ada beberapa Hmm. yang justru kambuh dan makin sulit sih sebenarnya. Iya, iya. Musinus ya Prof. Musinus Ya, menjadi baik. pseudomyxoma mungkin ya Prof. Iya. Terus satunya lagi juga tumbuh jadinya. Jadi kadang-kadang ini benar nggak ya mau di ini ya. Usia juga masih 26 gitu ya.
kadang-kadang ya kasihan juga gitu ya. Tapi ya yang mungkin yang paling penting kalau kita sebagai dokter ya kita harus menyampaikan apa adanya aja bahwa kemungkinan kambuhnya gimana dan kita serahkan ke pasien ya kali ya. Benar-benar kita Ya. serahkan maunya gimana gitu. Saya juga ada kasus dysgerminoma menarik ya, usia muda, Gimana 18 Dokter tahun. Nizar, ada komentar? Oke, ya, ya. Eh, ini Dokter Yasin menyampaikan kasus. Oh Silakan ya, dok. Tadi ya ah, maksudnya saya Ya, ya. kasus Nah, dysgerminoma usia muda, nggak mau di kemo ya, kadang mau wajib di kemo, setahun kemudian muncul lagi di ovarium kontralateral. Akhirnya kita kemo, responnya bagus, tapi masih ada sisa 5 cm. Ini udah beberapa bulan saya follow up, masih 5 cm saja, karena solid ya, solid dan tapi tidak berkembang ke 5 cm. Ini juga masih saya watchful waiting lah. Apakah masih bisa diselamatkan nggak ovarium kontralateralnya, itu juga saya khawatir. Tapi ya itulah mungkin pengalaman ya Prof. Tapi tetap kita kita jelasin kalau ya baiknya diangkat saja, saya bilang sama ibunya, cuman nggak tega juga ya. Cuman ya itulah, ini lagi watchful waiting, tapi masih ada tumornya jelas sekali, dari MRI juga jelas, tapi tidak membesar gitu-gitu aja. Untungnya just germinoma. ya, iya. ya. Oh ya, ini ada ternyata ada pertanyaan ini dari Dokter Nyoman Gede Dwipa. Mohon maaf nih di sini tulisannya tidak penuh ya. Selamat sore, izin bertanya, jika seorang sudah terkena CA ovarium dengan pengangkatan satu ovarium dengan bilasan asitas positif dan rencana akan dilakukan kemoterapi dan pasien masih menginginkan anak, apakah diperbolehkan dilakukan untuk ovum freezing atau seandainya tidak dilakukan, berapa lama setelah kemoterapi pasien boleh merencanakan kehamilan? Jadi mengenai ovum freezing dan berapa lama setelah kemoterapi pasien boleh merencanakan kehamilan? Silakan, siapa kira-kira yang mau menjawab, Dokter Yasnil dulu atau Imunizar ya Dokter mungkin. Murizar? Ya, baik. Terima kasih dok. Em, untuk pasien dengan bilasan positif berarti stadium 1C dok ya? Nggak salah ya? Stadium Satu satu C. c Artinya untuk epitelial pun tuh masih mungkin preservasi fertilitas. Saya kira bisa dilakukan ovum freezing, artinya setelah dilakukan induksi ovulasi, kemudian dilakukan ovum pickup, bisa bisa dikerjakan. Dan mungkin juga setelah tindakan kemoterapi juga masih mungkin, artinya pemantauan AMH tadi ya, AMH tadi dari salah satu sumber tadi yang saya baca, meskipun kadarnya lebih rendah dari tingkatan usianya, ya tidak selalu berarti bahwa fertilitasnya itu 0%. Jadi ada juga pasien yang ternyata bisa konsep di kemudian hari dan bisa melahirkan anak hidup dengan selamat gitu. Jadi pada pasien-pasien ini eh, masih ada tempatnya untuk dilakukan eh, ovum, embryo freezing maupun apa namanya jaringan ovariumnya yang dipreservasi. Mungkin itu dari saya, Prof. Ya, baik, Mungkin terima dari kasih. Dokter Yasnil, gimana? ya mungkin ya kita tetap lihat ya gini, histopatologinya apa ya. Kemudian ini kan stadium 1C3 ya. 1C3 itu kan sudah memang hampir kontraindikasi relatif lah untuk dilakukan staging. Mungkin kalau ini ke saya, kita lihat usia, kita lihat histopatologi. Mungkin kalau belum diangkat dilakukan surgical staging komplit, ya kita lakukan surgical staging komplit. Pada saat surgical staging mungkin kita bisa mengambil varian stripnya untuk dilakukan varian tisu freezing ya. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ya, ini berhubung dengan keterbatasan waktu. Dan akhirnya tadi ada pertanyaan juga, pertanyaan pamungkas penutup tuh jadi. Ya, baik ya, mungkin ada sepatah dua patah kata mungkin dari Dokter Yasnil sebagai penutup, kemudian Dokter Murnizar. Ya, silakan Dokter Yasnil dulu mungkin. Makasih, Prof. Jadi intinya dunia berubah, kita juga berubah. Nanti landscape pasien juga kita
berubah, artinya kita harus mengikuti perubahan. Jadi dulu kita mikirnya remove everything and doesn't care about menopause or complain, menopause complain. Bahkan kita mungkin sekarang pun masih seperti itu ya, menopause complain kita biasa, nggak ada masalah. Kita sudah mulai harus berpikir bahwa menopause complain yang paling sering itu dibandingkan yang fertility sparing ya. Yang pertama, yang kedua kita harus peduli juga ya, fertility number one lah. Kalau memang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Kalau memang ada jalannya, kalau tidak ada jalannya ya apa boleh buat, harus kita selesaikan. Saya rasa itu aja, Prof. Ya. Dokter Murijar, silakan dok. Mana dia? Baik dok, dari saya untuk tata laksana kanker ovarium ke depannya tentunya bukan hanya memperpanjang survival, tapi juga harus melihat integritas endokrinnya. Kemudian tidak jarang pasien itu punya apa yang disebut dengan body image. Artinya kalau kita mengangkat semuanya atau tidak punya keturunan, maka dia tidak menganggap dirinya sebagai perempuan. Jadi aspek-aspek feminisme itu patut dipertimbangkan dalam tata laksana kanker ovarium, begitu Prof. Dan tentunya tanpa mengorbankan safety dari sisi onkologi itu sendiri. Demikian Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Yasni dan Dokter Munizar ya. Saya pikir sudah sangat jelas sekali ya. Memang sampai saat ini ya memang masih sebagian masih dilematis ya, dan memang perlu pengawasan yang lanjut kalau sampai dikonservasi ya. Saya pikir seperti itu, dan tentu pertimbangan dan keputusan terakhir ya harus dari pasien sih. Yang penting kita memberikan informasi yang selengkap mungkin. Ya, dan disesuaikan tentu dengan kondisi pasien. Ya, saya pikir bisa kita akhiri sekarang. Dokter Tovan, ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari? Kalau enggak sih, mungkin kita tutup saja acara ini ya. Diskusinya. Alhamdulillah, saya kembalikan ke Dokter Mahida. Silakan Dokter Mahida. Ya. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator, Prof. Haryono, Dr. Rizky, dan Dr. Munizar atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya juga saya mengingatkan untuk ada acara workshop yang menarik yang bisa diikutin di acara PIT-POGI di Banten tanggal 16 sampai dengan 18 Juli. Ada dengan tema endometrial dan ovarian cancer dengan Management of Cervical Cancer Lesion dan Advance of Gene Surgery Workshop. Dan ada juga acara di akhir tahun yaitu INASMID 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 8 November 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Acara ini terdapat simposium dan workshop yang menarik. Baik, dari penghujung acara untuk para peserta agar mengecek pelantaran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal, untuk seri sore hari ini dapat diakses di YouTube beserta dengan seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Sampai jumpa di ASHOGI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Haryono, Tovan, Dr. Dr. Yasni, Mahida. Dr. Terima kasih semua, Munizar, Dokter Yasni, Mahida. Dokter Munizar, Dokter Tovan, Dokter Mahida. Sedikit ya, Prof.